Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian bab kedua tentang bagaimana sikap yang harus kita lakukan manakala kita melihat ruh keluar dari jasad. Pada malam sebelumnya kita sudah diajarkan pada bab pertama bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memberikan hak dengan sesama muslim yang lain, dan mudah-mudahan itu semua sedang dan sudah kita amalkan. Yang pertama, ruh sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Bagaimana ruh itu? Maka Rasulullah disuruh oleh Allah, kulir ruh min amri rabbi. Sampaikan oleh kamu Muhammad, sesungguhnya urusan ruh itu adalah urusan gaib dan termasuk urusan Tuhanku. Tidak ada yang tahu bagaimana zatnya, bagaimana dirinya yang disebut dengan ruh tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenal dan meyakini ruh itu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan iman. Dan kita ketika meninggal tidak akan tahu di mana, kapan, dalam keadaan bagaimana, dan bagaimana ruh itu keluar, dan tidak akan menceritakan kepada orang lain. Kalau ada orang yang menceritakan bagaimana peristiwa kematian, berarti itu sedang mengalami mimpi atau sedang mengalami mati suri. Ya. Baik, setelah kita melihat seseorang itu benar-benar meninggal dunia atau wafat, keluarnya ruh dari jasad, oleh Allah diberikan tanda-tandanya. Satu, meregang kulit wajah. Apa meregang itu? Meregang itu apa? Ya, meregang. Ya, keras. Ya. Kaku. Pokoknya nama meregang weh. Cik, enak nuka arti nuka dua, menurun kedua pelipis, pelipisnya menurun. Mana pelipis teh? Menurun. Ketiga, hidungnya miring, asalnya lurus, baik yang mancung ataupun yang pegek, itu menjadi bengkok. Kemudian menyusut buah pelirnya. Kemudian kulitnya pun tergantung, monoyot merenanya cek bahasa Sunda nama. Maka kita pun sudah bisa memastikan bahwa orang itu benar-benar meninggal. Untuk meyakinkan, biasanya kita mengambil cermin, lalu si cermin itu diletakkan di dekat mulutnya. Apakah ada udara yang keluar atau tidak? Kalau ada udara yang keluar berarti belum mati. Kalau tidak ada yang keluar berarti mati. Tetapi masih juga penasaran, biasanya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, itu perasaan yang terlalu dominan. Intinya, apa yang harus kita lakukan ketika ruh itu betul-betul sudah keluar dari jasad? Yang pertama, memejamkan kedua mata jika matanya terbuka. Sekali lagi, memejamkan kedua matanya jika matanya terbuka. Kalau tertutup, tong dibuka ke. Kaos nu gelo atuh. Kalau matanya terbuka, tutup. Hal ini dilakukan dan dicontohkan langsung
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan melalui hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mohon maaf, tidak ada harokatnya, biarlah saya yang membacakan. Dakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Abi Salamata. Satu ketika Rasulullah pernah masuk kepada Abu Salamah, ke rumah Abu Salamah. Waqad suqqa, dan sungguh matanya terbuka, atau syakko, terbuka. Asal syakko itu terbelah. Syakko suka disebut biji-bijian. Kenapa disebut biji-bijian? Karena asalnya terbuka. Ketika Rasulullah menjenguk Abu Salamah, matanya terbuka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innar ruh idza qubido tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka akan diikuti oleh pandangannya, akan diikuti oleh matanya. Maka seketika itu kerabat atau keluarganya akan berteriak, pada janasun min tabassurihi, berteriak, ngajerit, ya, ngajerit, malak gitu kan, mandi urang mah, bapak gitu. Atau ngagorowok ka batur, bang si mati geus eueuh gitu kan, rata-rata gitu ya, bahasa Sunda mah gitunya. Fa'agmadohu, kemudian oleh Rasulullah ditutupkan si kedua mata itu. Tsumma kemudian Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kamu berdoa, janganlah kamu mendoakan diri-diri kamu sendiri kecuali dengan kebaikan. Artinya, ketika kita melihat jasad ditinggalkan oleh ruh, berdoalah. Tapi isi doanya harus kebaikan. Kenapa harus berdoa kebaikan? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma ta'ahhalahu. Sebab nanti malaikat akan mengaminkan apa yang didoakan oleh kita. Baqala, inilah salah satu contoh doanya. Dan jarang dilakukan. Rata-rata makieu we norek sakarat teh lakinu mautakum la ilaha illallah. Rata-rata begitu. Ketika meninggal sudah selesai. Padahal kalau kita menyaksikan orang pas meninggal di depan mata kita, sudah yakin meninggal, ditutup matanya, doakan. Apa doanya? Allahumma gfir. Kalau orangnya kenal, sebutkan namanya. Kemarin ikhwan kita, saudara kita meninggal, salah satu pejuang Nazarfen yang berjasa Taib, setelah melakukan olahraga 2 minggu yang lalu, ya, betul? Betul tidak? Hah, bisi we poho deui. Betul? Iya, saya aja tahu dari Koimu Masjid Al-Haq. Meninggal selesai futsal. Ayeuna teh kan futsal deui tah. Ayeuna teh futsal deui nya teh. Tong sieun maot, sok-sok we rek futsal mah. Yang jelas bukan masalah matinya, tapi dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Nanti ya malah yang keputsalnya, nanti kalau kita melihat orang itu sudah jelas-jelas meninggal, doakan sebelum dimandikan itu, sebelum disalatkan, doakan dulu. Doanya yang pendek, Allahumma gfir. Apa ngarana? Allahumma gfir lahu. Lain warhamhu, kela warhamhu, ya main kopas wae atuh da. Di grup teh kopas Allahumma gfir lahu warhamhu. Saya kurang setuju kalau ada yang meninggal di grup kopas doa itu. Saya kurang setuju. Meskipun baik, tapi saya kurang setuju.
Punten Pak, Bu, punten ya. Contoh, saya baca kemarin di grup WA Al-Haq, ada rekan kita pejuang Nazarpen meninggal. Dalam hati saya lihat dulu fotonya. Lalu saya tidak nulis di grup itu. Bukan saya merendahkan yang Kopas, bukan. Lalu saya mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Punten Bu, sama tidak dengan Copas? Tahu Copas? Copy paste, klik, peret, panjang ngagebay. Sama tidak dengan mendoakan dengan mulut kita? Sama tidak? Beda. Ngan kusabab sieun disebut tidak peduli, takut dikatakan tidak peduli, akhirnya Kopas, gitu kan? Kenyataan begitu ya. Nah, coba nanti ya, kalau mau jangan terlalu panjang. Jadi sampah itu. Mohon maaf, jadi sampah. Saya tanya dengan jujur, kalau ada doa yang panjang itu dibaca tamat tidak? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu. Paling lebih kadinya. Kayak itu udah mantu ya. Coba sekarang kita amalkan yang ini. Nanti ibu, bapak kalau melihat ada orang yang pas meninggal di depan kita, doakan Allahumma gfirlahu. Kalau tahu namanya, sebutkan namanya. Allahumma gfir kemarin li aib nomor tete Padli misalnya, Allahumma gfir li Padli gitu. Lain ngadoakeun maut. Dah pasti tadi doakan oge, teu isukan teu ke Allahumma gfir. Apa ngaranna? Allahumma gfir lahu. Teruskan can beres. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlubhu, dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Ini cukup panjang Pak doanya, tapi cukup bagi kita kalau ingin mengamalkan hadis ini. Allahumma gfirlahu warfa darajatahu, sakitu we. Tu apal panjang teuing ku bahasa Sunda we. Ya Allah, semoga engkau mengampuni dosanya, sakitu we. Baru setelah itu apa? Di manian atuh, maunya di salatan. Di manian di salatan heula. Nya di manian sakamana wae. Apa tuh kira-kira? Jadi kalau kita melihat orang meninggal di depan mata kita, setelah ditutup matanya, doakan dulu Allahumma gfirlahu. Nu pondok, nu panjang, warfa darajatahu. Teruskan kayak di share ya, aya di dia main share wae kayak Kopas deh. Sudah ya, itu yang kedua, ditutup matanya lalu didoakan. Siap? Yuma lain kieu Pak, aya nu maot teh. Maot rariweuh ya, rariweuh gala lumpur kudu kumaha geus jauh maot. Kudu kumaha mah kudu hirup deui. Gitu. Hanya karena perasaan yang terlalu dominan, makanya kita harus belajar dari sekarang. Belajar kematian itu bukan berarti kita harus mati, tapi jenguklah orang yang sudah meninggal atau orang yang sedang sakarat. Ya, ieu mah rata-rata siun. Ya. Molotot. Cenah usah sok aya nu ngabudah. Ya kan bae atuh ngabudah mah. Meureun tadina geus dahar jus. Tawa dahar soda api meureun. Ya, itu hadis riwayat Imam Muslim. Siap? Lanjutkanlah. Pertanyaannya, bagaimana kalau matanya itu terbuka kemudian ditutup tetapi tidak mau tertutup? Molotot tidak berdosa, sudah saja terbuka, udah mau ngicep,
Lamun ngicep deui nya atoh. Cirina teu tulus mautna. Kan sok aya nu kieu geuningan. Telah meninggal dunia Bapak Sepulan, Bapak Anu. Ternyata salah dengar. Ternyata salah dengar. Pernah saya dulu menyampaikan itu. Betul, saya di grup karena saya lihat di medsos dan saya kurang teliti waktu itu. Aipek teh bahasa nanti tengenahan. Ternyata yang meninggal itu bukan yang saya sampaikan. Ya, bukan. Orang lain. Jamaah bertanya, Ustaz jadi mautna henteu cek urang teh. Lain eta nu mautna, itu kan jadi tengenahan. Contoh yang kedua, ada saudara kita yang sedang sakarat atau sedang sakit. Karena dunia medsos belum cross check terlebih dahulu, ujuk-ujuk disebarkan, dipiralkan bahwa dia meninggal. Ternyata tidak meninggal, kan jadi teu enak bahasana. Teu tulus cenah maut. Kan jadi tengenahan ya punya. Nah, gitu ya. Awas. Sebenarnya kalau menurut perhitungan medis 2 jam. 2 jam itu. 2 jam sudah dipastikan mati. Karena ada anekdot ya, pernah dengar anekdot? Ngarah tunuh, pernah dengar tuh? Di rumah sakit geningan. Ketika di ruang rawat itu dinyatakan meninggal, kan biasa di rumah sakit mah. Dibawa kemana? Ke kamar mayat. Oleh siapa? Oleh perawat. Pas nyampe kamar mayat, bangkit. Ternyata yang meninggal itu perawatnya. Darewas. Pernah tuh ibu? Pernah dengar? Itu kisah nyata. Tapi ulah jadi sieun. Jadi penakut. Rata-rata ibu kalau ke rumah sakit apa yang ditanya? Kamar mayat. Waktu saya tahun 2001-2002 ngurus ibu saya bolak-balik rumah sakit Al Ihsan, Jalan Balai Endah teh geus jiga jalan Kacai bolak-balik. Ternyata si masjidnya itu dulu ya, nggak tahu sekarang, dekat kamar mayat. Adik-adik saya, santri-santri saya tidak tahu itu kamar mayat. Pas diberitahu, nyawa eta kamar mayat, terjadi. Bahkan cenah dia sedang sholat aya nu ngaharemos, nyalus cek urang teh. Kenapa ya rata-rata orang takut kepada orang yang meninggal? Ka kamar mayatna wae sieun. Terus ini kenapa kuburan tidak boleh ditembok, tidak boleh dibangun? Awas ya, jangan mentang-mentang bapak ibu punya rumah luas, punya tanah luas, di dalam rumah dibuat kuburan khusus. Boleh tidak? Boleh. Ngan jangan menyalahkan lamun imah nah hese payu. Nah hese payu, hadaya kuburan atuh. Nya. Tuh, makanya kenapa kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditembok, tidak boleh dikasih nama. Kalau di benteng kita punya tanah wakaf tuh untuk kuburan. Di benteng ini milik jamaah Masjid Al-Haq. Boleh itu di benteng. Tapi kuburannya sendiri tidak boleh. Ini wakaf kuburan keluarga anu, boleh di benteng. Tapi pas nanti ada yang meninggal, kuburannya tidak boleh ditembok. Itu hikmahnya. Supaya bisa giliran. Nanti kalau saya meninggal duluan, pinuh tah di Balai Endah teh, tanahna teh. Tuluy padli maut. Gali we kuburan anak. Ya. Keindah. Dah tugas menang ACC itu Ustaz Ansor gitu. Gali kuburan saya boleh digali. Diganti dengan yang lain, halal. Saya yang mau nuntut di akhirat. Ya kan? Begitu. Siap ah? Terus, apakah ada bacaannya
apakah ada zikirnya atau doa khusus ketika kita memejamkan mata orang yang meninggal? Ternyata tidak ada doa apapun kecuali pendapat seorang ulama. Pendapat seorang ulama yang mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bukan dalil dari Nabi. Ya, bukan dalil dari Nabi. Tutup kena ku ibu. Tos, Allahumma firlahu warfa darajatahu dan seterusnya. Oke. Ini tidak ada bacaan apa-apa. Tongsian ya. Amalan kedua, menutup seluruh badan si mayit dengan pakaian atau kain. Kenapa? Supaya tidak rusak dimakan oleh pakaiannya sendiri. Ibu bapak, tong dibuka kancingna, gunting we, gunting. Tong mikiran dibuka kancingna seleting, gunting. Kalau memang susah buka. Nah, ini semua pernah dipraktekkan oleh istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Begini hadisnya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfiya sujia bibardi hibrotin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, jasad atau tubuh beliau ditutup dengan pakaian yang bergaris ala Yaman. Bergaris ala Yaman. Mundi urang mah make sarung samping kebat. Samping kebat artinya yang tidak ada jahitan ya. Samping kebat, batik lain. Ini batik rata-rata kan begitu. Boleh dipakai. Hah? Usaha. Aku ibu lain ku abdi. Samping lawan? Samping kebat, padli namanya samping kebat, tutup. Buka dulu pakaiannya ya, buka dulu. Kalau Nabi waktu itu menggunakan kain dari Yaman waktu itu. Kenapa? Supaya tubuhnya tidak cepat rusak dengan pakaian tersebut. Kemudian tidak meletakkan mayit di atas tanah. Jangan dulu diletakkan di atas tanah. Tetapi diletakkan di atas papan atau dipan atau tempat tidur supaya tidak cepat rusak. Mohon maaf, karena manusia itu adalah sagala beki, cepat membusuk. Daging nate si badannya itu cepat bau naon cik? Bau bangke. Ya kan? Bahkan orang tua kita itu yang berpengalaman bisa mencium bau bangkai manusia. Eta mah pengalamannya, abdi mah nepi kayana can bisa ngabedakeun. Ieu bangkai beurit, bangkai jelema, teu bisa ngabedakeun. Da teu wajib teu. Yang jelas manusia itu cepat bau. Nah, cepat bau sagala didahar. Sampe didahar, kulitna didahar, daunna didahar. Matak aya dahareun tina sampe ngaranna naon? Kadademes padli, kadademes teh kulit singkong dipasak, dioseng, ngeunah. Disebut kadademes. Kadademes teh bahasa Indonesianya sarakah, tamak. Biasanya kulit singkong itu dimakan oleh babi, bagong, didahar ku jelema. Jadi disebutna kadademes. Hadangeunah atuh dah. Nya. Suka nggak Padli? Oh, nanti ke Pasar Kumar. Mesti jago masak Pasar Kumar itu.
Kemarin ngabibita we aya sayur naon pokona ngeunah we si daun eta teh lah. Oh deui lah pokona mah daun eta teh. Nuling lah. Bisa jadi kana dahareun deui. Baik. Nah, ini dilakukan apabila mayit itu sedang tidak dalam keadaan ihram. Tahu ihram? Sedang umroh, sedang haji. Sebab kalau sedang ihram, memakai kain ihram itu tidak dilepas. Tidak dilepas kain ihramnya. Hebatnya. Makanya kenapa orang selalu ingin bercita-cita mati di mana? Di Mekah. Padahal bukan mati di Mekahnya, tapi mati sedang ihramnya. Gitu. Itu tidak dilepas ya. Bahkan kepalanya, wajahnya pun terbuka. Sebab nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan memakai kain ihram tersebut. Tapi jangan dipraktekkan. Ibu udah haji, ibu pulang umroh, bawa kain ihram dipapake, we. Ya, dipapake we kain ihram teh pas maut, ya buka, we, da lain keur ihram. Ya, saya mohon maaf Bu, sejak umroh 2011 ya sampai kemarin terakhir. Bukan terakhir itu karena Covid ya. Pertama saya bawa kain ihram 2011 mah, kenang-kenangan. Dipakai naon cik? Pakai simut. Pakai bantal 2012 dan seterusnya disimpan di hotel. Saya ketika umroh tidak ada niatan berdoa, ya Allah, matikanlah saya sedang ihram, tidak. Ibu nanti kalau haji, ibu nanti kalau umroh jangan berdoa ingin mati dalam keadaan ihram, tapi berdoalah mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjut. Ya, ini kejadiannya ketika ada seorang yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan patah lehernya sehingga meninggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dicampur daun bidara. Mun aya nama daun naon bidara teh nya? Aya daun bidara di dia? Ya, mun teu kalau tidak ada daun bidara pakai kamper. Kamper teh bahasa Indonesia naon? Kapur barus. Apa tujuannya? Biar kesat, tidak licin, teleur. Tidak licin ya. Itu tidak wajib loh, tidak wajib. Boleh pakai air dingin? Boleh. Pakai air panas? Entong atuh. Saya haneut, boleh dengan air hangat? Boleh. Lebih cepat, lebih baik dimandikan. Ngarah tetirisan, tong dimandian. Rata-rata orang kalau meninggalnya malam hari, jarang itu yang mau memandikan. Karunya tirisan. Puting tiris, isuk-isuk tiris mening. Nah, tapi bolehkah kita memandikan jenazah dengan air hangat? Boleh. Tujuannya apa? Supaya tidak licin. Dicampur dengan kapur. Sehubungan dengan seseorang yang meninggal ketika sedang ihram, baik sedang umroh ataupun sedang haji. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan patah lehernya sehingga meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air
dicampur dengan daun bidara. Tetapi itu tidak wajib, hanya sekedar arahan supaya tidak terlalu licin. Kemudian kata Nabi, kafanilah dengan 2 potong pakaian. Di dalam riwayat yang lain 2 potong pakaiannya, yaitu kain ihram. Lalu kata Nabi, jangan diberi wangian, jangan dikasih parfum. Kemudian jangan ditutup kepala dan wajahnya. Sebab dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Talbiyah artinya mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Tidak disebutkan labbaika Allahumma hajjan, tidak disebutkan labbaika Allahumma umrotan. Pokoknya orang yang meninggal dalam keadaan ihram nanti dibangkitkan pada yaumul ba'si, pada hari kebangkitan itu dalam keadaan bertalbiyah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Imam Al-Baihaqi. Itu yang kedua, berkaitan dengan orang yang sudah dinyatakan jelas-jelas meninggal. Kemudian ini terakhir sebelum nanti ke pertanyaan. Amalan ketiga, menyegerakan proses pengurusan jenazah jika telah yakin mati. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sarri'u bil janazah," segerakanlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jika jenazah itu orang yang soleh, maka berarti kamu menyegerakan, mengedepankan kebaikan. Wa in yaku siwa dzalika pasyarrun tad'unahu ala riqabika an riqabika. Jika jenazah itu orang yang tidak soleh, kemudian segera diurus, maka berarti kamu sudah melepaskan keburukan, kejelekan dari pundak-pundak kamu. Ini penting saya sampaikan. Di kita itu suka kaleked, you know kaleked? Hararese, menu maot teh, kudu nungguan RT, weh. RT nanti sarwana tebelua deh. Makanya nanti dalam tatanan praktik kita akan mempraktekkan di sini, di tempat ini, bagaimana cara mengapani, termasuk nanti memandikan dengan modelnya langsung. Kecuali ibu-ibu tidak ya. Saya dengan Aperi beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu lah, malam-malam pernah mengadakan kursus pengurusan jenazah dari awal sampai akhir. Yang menjadi modelnya adalah Pak RW-nya. Tapi kayaknya hirup kene. Tangsiannya orang praktekin di dia. Kumaha cara mengkapani, pasti bisa babari deh ngurus numawat mada ngajedau mayit lagi. Cicing teu loba uget. Apa loba uget?
Kalau bapak molah cicing weh si mayit teh. Dia lamun ibu keur ngamandian nu maot tuluy ngicep atau berarti hudang deui. Ngan ulah tuluy maot. Nah itu ya. Pertama harus disegerakan. Kalau ternyata jenazah itu orang soleh, berarti kamu sedang menyegerakan kebaikan sampai ke surga. Tapi ternyata kalau orangnya tidak soleh, kamu sudah melepaskan keburukan. Geus tenang aya nama si eta aya nama euy. Gitu kan? Aman disaprak si eta paeh tong maot. Paeh we. Ya. Nah, jadi itu yang harus segera dilakukan. Jangan nunggu besok. Besok gitu. Malam ini meninggal, malam ini dikuburkan. Nyamuana naon moal. Apalagi kalau sudah punya tanah sendiri. Yumanungwan, ini kisah nyata ya. Ada keluarga jenderal pejabat meninggal. Kebetulan saya mengurus. Datang ke rumah jenazah, saya nanya, udah dimandikan belum? Belum Ustadz. Nunggu apa? Nunggu anaknya pulang. Dari mana? Dari seberang. Berapa hari? Tidak mungkin sejam 2 jam atau sehari. Saya tanya kepada keluarganya, mau ibu bapak mayit ini menjadi bau bangke? Gitu-gitu Ustaz. Bau situ. Kumaha tuh? Mandian. Di mandian. Sampai saya menguburkan ke Taman Cikutra. Taman Cikutra itu Taman Pahlawan. Yung ruas deh. Kan aya tembakan salepo urang teh karek ngangkat jenazah pledung untung teu murag oge. Kalau ada jenazah diurus dikuburkan secara militer, apakah dijamin masuk surga? Tidak. Terus disalatkan diimaman oleh presiden gubernur, apakah dijamin masuk surga? Kan tidak. Cepat segera urus, mandikan, kafani, salatkan. Itu yang harus dilakukan. Yumonungwan budak putranya, anaknya pulang, pas datang teh yang ngadon cerik, leweh, tenyolatkan si kehed teh, bayanya si kehed teh, legeuleuh atuh da. Hana si tungguan ke orang teh ngadon mewek. Wajar menangis itu wajar, bahkan nanti ada hadisnya boleh menangis si mayit sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Itu ada nanti kaitannya. Itu Rasulullah ketika meninggal Abu Bakar nangis, Rasulullah menangis ketika putranya meninggal, itu manusiawi. Tapi yang lebih ironis lagi, dia hanya sekedar menangis, tidak menyolatkan. Itu ironis. Padahal jenazah itu butuh apa? Doa. Awas, ibu bapak kalau nanti menjenguk jenazah datang ke ditu teh lain ngalobrol. Dariuk we. Bari ararudud. Tebaleg dah. Komo di kuburan madarariuk we nungguan. Temenang, tidak boleh duduk di atas kuburan, di pelataran kuburan sebelum selesai. Tidak boleh. Gitu, terhormat. Kalau bisa, disunahkan membuka sendal masuk ke pelataran kuburan itu. Mun kuburana bersih. Tadi orang mah kuburanana geus dipakai bobogohan. Pakai naon deui Baji? Dipakai pemukiman. Rek muka sendalna ge haroream. Ya. Itu belum tahu mereka kadang-kadang duduk-duduk di pelataran kuburan itu. Ya, ulah gitu ya. Itu saja dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, sebelum pulang, mari kita amalkan sedikit demi sedikit. Jangan dibandingkan amal kita dengan amal orang lain, kecuali sekedar untuk motivasi supaya kita lebih semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya.
Teriring doa jazakumullah khairan kasiro yang sudah menitipkan infak sedekahnya, demikian pula wakafnya, dan teriring doa Allahumma sholli alaih, semoga Allah memberikan salawat, keselamatan, keberkahan kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan zakatnya ke Masjid Al-Haq ataupun ke Yayasan Dialog Islam Garuda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.